Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat nikmat sehatnya lah kita dapat melaksanakan proses pembelajaran pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, Ibu kembali akan membahas mengenai materi kelas 12, yaitu mengenai rangkaian arus bolak-balik untuk part yang kedua. Rangkaian RLC. RLC itu singkatan dari R untuk resistor, L untuk induktor, dan C untuk kapasitor. Sebelum kita membahas rangkaian RLC-nya, kita akan membahas masing-masing untuk resistor, induktor, dan kapasitornya. Yang pertama, rangkaian resistor murni atau biasa disebut dengan rangkaian resistif. Ini ada sebuah resistor yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC, di mana ini adalah lambang untuk resistor. Berlaku hukum Ohm. Masih ingat dengan hukum Ohm? Hukum Ohm itu apa? V sama dengan I kali R, sehingga V resistornya itu sama dengan I kali R. Kemudian yang kedua, rangkaian induktor murni atau biasa disebut dengan rangkaian induktif. Ini adalah sebuah induktor yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Ini adalah lambang untuk induktor. Hambatannya disebut dengan reaktansi induktif atau dilambangkan dengan XL, di mana nilai XL-nya itu sama dengan omega dikalikan dengan L. Juga berlaku hukum Ohm, berarti VL-nya itu sama dengan I dikalikan dengan XL. Kemudian yang ketiga, rangkaian kapasitor murninya itu biasa disebut dengan rangkaian kapasitif. Ada sebuah kapasitor dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Ini lambang untuk kapasitor. Hambatannya disebut dengan reaktansi kapasitif yang dilambangkan dengan XC. Mencari XC-nya itu sama dengan 1/omega kali C. Kalau tadi reaktansi induktifnya dikalikan, XL sama dengan omega kali L. Untuk reaktansi kapasitifnya itu dibagi, XC-nya sama dengan 1/omega kali C. Juga berlaku hukum Ohm, berarti VC-nya sama dengan I kali XC. Di mana V adalah tegangan satuannya volt, I adalah kuat arus listrik satuannya ampere, R adalah hambatan satuannya ohm, XL adalah hambatan induktor atau reaktansi induktifnya satuannya ohm, kemudian XC adalah hambatan untuk kapasitor atau reaktansi kapasitifnya satuannya ohm. Omega kecepatan sudut satuannya radian per sekon, kemudian L itu induktansi induktor satuannya Henry, dan C adalah induktansi kapasitor satuannya farad. Untuk grafik V terhadap I, yang pertama untuk rangkaian resistor murni atau rangkaian resistif. Grafiknya ini kita perhatikan, ketika V-nya itu setengah gelombang, maka I-nya juga setengah gelombang. Ketika V-nya satu gelombang, I-nya juga satu gelombang. Maka ini V dan I-nya disebut dengan sepase. Kemudian yang kedua, rangkaian induktor murni atau rangkaian induktif. Grafiknya ini bisa kita lihat, ketika V-nya itu di titik 0, I-nya berada di bawah atau berada di negatif. Maka ini disebut juga dengan V-nya mendahului I sebesar 90 derajat. Kemudian untuk rangkaian kapasitor murni atau rangkaian kapasitif, ini kebalikan dari rangkaian induktif. Berarti I-nya mendahului V 90 derajat. Jadi ketika V-nya itu masih di 0 derajat, I-nya udah di atas. Maka I-nya mendahului V 90 derajat. Gimana dengan diagram fasornya? Diagram fasor untuk rangkaian resistif itu karena dia sepase, maka
Gambarnya diagram fasornya seperti ini. Kemudian untuk rangkaian induktor murni, induktif, ini V-nya mendahului 90 derajat. Jadi ketika I masih di 0, V-nya sudah di 90 derajat. Kemudian untuk rangkaian kapasitif, ini kebalikan dengan induktif. Berarti ketika I-nya di 0 derajat, V-nya itu di bawah kan? Berarti I-nya mendahului 90 derajat terhadap V. Rangkaian RLC seri. Jadi resistor, induktor, dan kapasitor itu disusun secara seri jika dirangkaikan, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan AC, maka hambatan totalnya disebut dengan impedansi atau dilambangkan dengan Z. Maka persamaannya Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Berlaku hukum Ohm. Hukum Ohm itu kan V sama dengan I kali R. Maka V maksimum sama dengan I max kali R-nya kita ganti dengan Z. Maka V max sama dengan I maksimum dikali Z. Kemudian untuk diagram fasornya antara R, XL, dan XC, R itu searah sumbu X positif ke kanan, kemudian XL-nya searah sumbu Y positif ke atas, dan XC-nya searah sumbu Y negatif ke bawah. Kita tarik ke atas XC-nya, maka XL min XC. Kemudian diagram fasor untuk V, VR-nya ke kanan searah sumbu X positif, kemudian VL-nya ke atas searah sumbu Y positif, dan VC-nya ke bawah searah sumbu Y negatif. VC-nya kita tarik ke atas, jadilah VL min VC. Kemudian cos theta, kita ingat cos theta itu kan cosami, samping, sisi samping dibagi dengan sisi miring, maka cos theta-nya sama dengan sisi sampingnya R, sisi miringnya Z. Dapatlah cos theta-nya sama dengan R per Z. Ini disebut dengan faktor daya. Kemudian ada namanya daya disipasi. Daya disipasi itu adalah daya yang diserap rangkaian. Besarnya berapa? Besarnya P sama dengan V efektif dikali dengan E efektif dikali dengan cos theta, di mana cos theta tadi adalah R per Z, maka P-nya sama dengan V efektif dikali I efektif dikali dengan R per Z, di mana Z adalah impedansi satuannya ohm, kemudian P adalah daya satuannya watt. Ada yang perlu kita ingat dalam rangkaian RLC, jika XL lebih besar dari XC, maka rangkaiannya bersifat induktif. Jika XC-nya lebih besar dari XL, maka rangkaian bersifat kapasitif. Sedangkan jika XL-nya sama dengan XC, maka rangkaian bersifat resistif atau terjadi resonansi. XL sama dengan XC, maka omega L-nya sama dengan 1 per omega kali C. Sehingga omega kali omega kuadrat sama dengan 1 per L kali C, dimana omeganya sama dengan akar dari 1 per L kali C. Omeganya kita ganti jadi 2πf sama dengan 1 per akar L per C, maka frekuensi resonansinya itu sama dengan F sama dengan 1 per 2pi kali akar L kali C, dimana F adalah frekuensi satuannya Hertz, L adalah induktansi induktor satuannya Henry, dan C adalah kapasitansi kapasitor satuannya Farad. Contoh soal, di sini ada rangkaian RLC di mana R-nya adalah 8 ohm, L-nya 32 mH, C-nya 800 mF dihubungkan dengan sumber tegangan V sama dengan 120 sin 125 T volt. Sebuah rangkaian listrik arus bolak-balik yang terdiri dari sebuah resistor, induktor, kapasitor, dan sumber arus bolak-balik seperti pada gambar. Maka tentukan yang pertama impedansi rangkaian, yang B tegangan maksimum dan kuat arus maksimum rangkaian, kemudian yang C tegangan efektif dan kuat arus efektif rangkaian, yang D daya yang diserap rangkaian. Maka dari soal itu dapat kita ketahui
R-nya 8 ohm, kemudian L-nya 32 mH, kita ubah menjadi Henry. 32 kali 10 pangkat min 3 Henry, kemudian C-nya 800 miofarad, kita ubah menjadi 800 kali 10 pangkat min 6 farad. Kemudian persamaan V-nya 120 sin 125 T volt. Nah, ditanyakan yang A-nya Z-nya impedansinya, yang B-nya Vmax dan Imax, yang C-nya tegangan efektif, V efektif dan I efektif, kemudian yang D-nya adalah dayanya P-nya. Dari gambar bisa kita lihat persamaan untuk V-nya itu sama dengan 120 sin 125 T volt, maka bisa kita samakan dengan persamaan umumnya. V sama dengan Vmax sin omega T volt, sehingga omeganya adalah 125 radian per sekon. Sehingga yang pertama kita mencari impedansi rangkaian. XL-nya itu sama dengan omega kali L, maka XL-nya sama dengan omega-nya 125 kali L-nya 32 kali 10 pangkat min 3, sehingga XL-nya 4000 kali 10 pangkat min 3. Oke, berarti sama dengan XL-nya 4 ohm. Kemudian XC-nya sama dengan 1 per omega kali C, maka XC-nya 1 per omega-nya 125 kali C-nya 800 kali 10 pangkat min 6. 105 kali 800 itu 100.000, 10 pangkat 6 naik ke atas jadi 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 dibagi dengan 100.000, 10 pangkat 5 menjadi 10 ohm, sehingga XC-nya sama dengan 10 ohm. Gimana Z impedansinya? Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat, masukkan R-nya 8 kuadrat ditambah XL-nya 4 min XC-nya 10 kuadrat, maka 8 kuadrat sama dengan 64, 4 kurang 10 min 6 dikuadratkan sama dengan 36, 64 tambah 36 itu 100, jadi akar 100 sama dengan 10 ohm, maka Z-nya itu sama dengan 10 ohm. Kemudian yang B, tegangan maksimum dan kuat arus maksimum. Dari persamaan tadi dapat kita peroleh Vmax-nya itu sama dengan 120, maka Vmax sama dengan 120 volt. Kemudian Imax-nya sama dengan Vmax dibagi dengan Z, maka Vmax-nya 120 dibagi dengan Z, Z-nya 10, maka 120 bagi 10 sama dengan 12 ampere. Kemudian yang D, tegangan efektif dan kuat arus efektif rangkaian. V efektifnya sama dengan Vmax dibagi dengan akar 2. Vmax-nya tadi dapat 120 dibagi dengan akar 2. Kita rasionalkan, kalikan 1 berarti akar 2 per akar 2. Sehingga 120 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2 sama dengan 120 per akar 2 per akar 2 kali akar 2 akar 4 per 2. Maka 110 per 2 akar 2. 110 bagi 2 itu sama dengan 60 akar 2 volt. Jadi V efektifnya sama dengan 60 akar 2 volt. Kemudian arus efektif, arus I efektifnya sama dengan Imax kali akar 2. Imax-nya tadi dapat 12, jadi bagi dengan akar 2, kita rasionalkan kali dengan 1 atau kali dengan akar 2 per akar 2, maka I efektifnya sama dengan 12 per akar 2 kali akar 2 per akar 2, dapatlah 12 per 2 akar 2. 12 per 2 sama dengan 6 akar 2, maka I efektifnya sama dengan 6 akar 2 ampere. Kemudian yang D, daya yang diserap rangkaian. P-nya, P sama dengan V efektif kali I efektif kali cos theta. Cos theta-nya sama dengan R per Z, maka V efektif P-nya sama dengan V efektifnya 60 akar 2, I efektifnya 6 akar 2, R-nya 8 per Z-nya 10, maka 60 kali 6 itu 360 akar 2 kali akar 2 akar 4 sama dengan 2. Jadi 360 kali 2 kali 8 per 10. Maka 10 itu bisa kita coret dengan nolnya, maka 36 kali 2 kali 8 itu sama dengan 576 watt. Jadi daya yang diserap rangkaian adalah 576. Semoga video kali ini bermanfaat. Jika masih ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang belum dipahami, silakan masukkan di dalam kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.